Halo guys, kembali lagi Mas Dim review sesuai dengan thumbnail dan juga judul ya. Kita bakal nge-review DJI Flip, dan ini untuk teman-teman yang masih baru belajar seperti Mas Dim teman-teman ya. Dan ini drone pertama ya, jadi kita Mas Dim bakal ceritain dulu gimana cara belinya dan sebagainya macamnya teman-teman ya. Yang jelas mungkin kalian juga nggak tertarik, cuma ya semoga aja kalian bisa dapat insight dari sini ya. Jadi Mas Dim beli ini sebelumnya Mas Dim pengennya beli yang harga budgetnya murah teman-teman ya. Maksudnya dengan kemampuan Mas Dim yang belum profesional untuk menggunakan drone, tapi pengen dapat budget ataupun dengan harga yang murah tapi kualitasnya bagus ya. Jadi pilihan pertama itu ada Neo, yang kalau kalian mau beli DJI Neo itu kurang lebih di harga mungkin yang paling bawahnya di 3 jutaan atau 2 jutaan atau 3 jutaan ya teman-teman ya. Terus dengan harga yang makin mahal ya, karena tergantung dari paketan yang kalian beli ya, pokoknya sampai 8 juta atau 7 jutaan dia udah sama FPV-nya teman-teman ya. Kalian bisa cek aja. Nah, pertama itu Neo Mas Dim pilihan pertama. Terus yang kedua itu dengan budget Mas Dim itu Mas Dim mau beli yang mini 4K teman-teman ya, karena kayak lebih oke lah ya dibandingin Neo. Kalau masalah kamera mungkin teman-temannya sama untuk ketahanannya, karena dia cukup besar teman-teman ya. Tapi ternyata nggak lama kemudian keluar DJI Flip ini yang harganya untuk paling bawahnya teman-teman, ataupun yang bisa dibilang paketan paling murahnya itu di 6 juta rupiah. Tapi sudah dapat kamera selevel mungkin ya, sampai kayak DJI Mini 4 Pro. Jadi kalau teman-teman pengen dapat kamera bagus tapi dia sudah ada AI, terus kemudahan saat kita menerbangkannya karena dia lebih kecil, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Sebenarnya ukuran sih nggak sama, beda-beda dikit lah ya sama mini yang lain ya gitu ya teman-teman. Cuma dia lebih compact aja karena namanya juga Flip ya teman-teman, dan sudah dilengkapi AI sama kayak Neo. Jadi ini sangat-sangat menarik untuk teman-teman yang mau beli drone dengan harga yang cukup murah tapi kualitasnya cukup oke. Ini baru juga, jadi mungkin banyak yang buat juga. Yang jelas ini Mas Dim sama-sama kita belajar sama teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih baru belajar pengen beli drone, kita tonton, kita bareng-bareng, kita review bareng-bareng juga teman-teman ya. Kalau kalian mau komen ataupun mau nanya-nanya bisa langsung aja di kolom komentar teman-teman ya. Dan dengan harga 6 juta drone-nya seperti apa dan kayak gimana sih, kita langsung buka aja dan kita lihat bareng-bareng teman-teman. Teman-teman, jadi dengan harga 6 juta kalian dapat apa aja ya teman-teman ya. Kita langsung lihat ya sama-sama, kita lihat bareng-bareng kira-kira dapat apa aja. Jadi di sini kalian bakal dapat drone ya yang ada di sini teman-teman ya. Terus kalian bakal dapat remote controlnya ataupun RC-nya itu N3 teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nambah 2 juta rupiah ya, kalian bakal dapat yang RC R2 ya teman-teman ya. RC R2 itu yang udah ada layarnya, kayak smartphone lagi ya. Jadi kalian tanpa ada smartphone di atasnya. Bukan hanya itu, kelebihannya RC R2 itu ya, paketan yang 6 juta setengahnya 8 juta setengahnya itu kalian bisa dapat tombol-tombol tambahan ya, kayak di sini ada video sama foto. Terus di sini juga ada, ini kan untuk gimbal untuk naik turun. Nah di sana juga sebelah kanannya ini ada gimbal untuk fokus atau zoom ya, zoomingnya bisa kalau kalian mau mengeluarkan duit beda 2,5 juta dari yang versi basicnya. Oke, jadi kita lihat apa lagi ya yang dihadirkan dengan versi basic ini. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ataupun udah cari tahu ya. Jadi di sini sudah ada garansi resmi dari TAM teman-teman ya. Kalian kalau bisa belinya yang ada garansi resmi ya, tapi ada kerusakan ataupun ya biar dapat garansi lah ya, dan juga itu emang udah resmi gitu. Nah di sini sudah ada kamera covernya, dia bentuknya silikon. Nah nanti kalian mau pakai ataupun mau pasang atau enggak ya tinggal kalian pikir aja. Karena di sini sudah ada guardnya juga sih teman-teman ya. Jadi menurut Mas Dim tidak perlu kalian pasang juga. Ya ini fungsinya kalau misalnya debu segala macam sih teman-teman ya. Jadi terserah kalian mau pasang atau enggak. Terus di sini ada untuk penggantinya teman-teman. Jadi ini ada dua pasang ini. Jadi Mas Dim kasih jelasin ya. Jadi di sini tuh ini ada 1 sama 2 ya, ataupun A sama B ya, kita bisa bilang A sama B gitu ya. Nah di sini ini tuh untuk A sama B. Jadi kayak ini beda. Yang ini tuh untuk yang sebelah sini. Yang ini atau yang ini. Kalau yang ini untuk yang sebelah sini sama yang sebelah sini gitu. Jadi beda.
gitu ya. Nanti kalian bisa nyocokin sama yang ada gambar di sini. Kalau kalian mau ganti, yang jelas ini cuma ada ya bisa bilang 2 pasang, tapi sebenarnya ini 1 pasang untuk yang A, section A, dan 1 pasang untuk yang section B gitu teman-teman ya. Jadi beda. So jadi kalau kalian mau ganti, kalian cek dulu dari si kemasan ini gitu. Untuk barang-barang pelengkap yang lain sebenarnya kalian bisa beli terpisah di DJI Store-nya langsung. Cuma ya karena ini versi baru jadi kalian nyarinya juga cukup susah gitu ya. Oke. Untuk versinya ada apa aja dan harganya berapa aja? Yang versi di atas ini dia ada RC2 yang tadi ya. Cuma tambahannya RC2 aja. Makanya harganya 8 juta. Tapi kalau untuk full, untuk yang full kayak perintilannya ya, ataupun yang memang versi fullnya, dia itu udah dapat RC2 yang tadi, terus kemudian dia juga udah dapat baterai 3 biji. Setelah itu kalian udah dapat charging docknya dan juga udah dapat wadahnya. Tapi harganya kurang lebih di 11 juta. Jadi kalian terserah mau milih yang mana. Oke, kita langsung masuk aja. Ya, sisanya sih sebenarnya hal-hal yang pasti kalian dapetin sih ya di pembelian drone. Contohnya adalah kabel Type-C. Ini sudah Type-C dan ini juga udah cukup fast charging ya teman-teman ya. Dengan terbang 30 menit kalian bisa charge 75 menitan lah ya. Nah, di sini cuma ada manual book juga ada di sini ya tadi ya, manual book sama kabel casan aja. Itu aja. Jadi emang versi basic ini nggak terlalu banyak kalian dapatnya. Nah, untuk beban beratnya sendiri ini sebenarnya 249 gram ya. Kalau kita lepas tutupnya ini 249 gram. Jadi biar cukup ringan dan harusnya kuat ya. Ini bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Dengan HDR video. Kita bakal cobain nanti ya penerbangan yang di sekarang lah ya, kita langsung cobain nanti di sore hari. Cuacanya juga cukup ya berangin tapi dia gelap teman-teman, jadi teman-teman pengen lihat ya kalau misalnya shoot di area low light kayak gimana dan kita bareng-bareng ya settingnya gitu. Untuk kameranya ini bisa sampai bukannya 1,3 teman-teman, udah sama kayak Pro, udah sama kayak Mini 4 Pro ya teman-teman ya. Dan kualitasnya juga cukup sama karena dia 48 megapiksel juga. Oke. Di sini bedanya dia dibanding yang Mini 3 kalau nggak salah ya. Dia itu kamera vertikalnya bisa, tapi kamera vertikalnya bukan dari gimbalnya vertikal, tapi dia ngepotong, ngecut bentuknya jadi portrait. Gitu aja sih teman-teman ya. Jelas nanti untuk ukuran portraitnya itu cuma sampai 2,7K aja. Jadi nggak bisa sampai 4K. Tapi kalau mau 4K kalian harus yang full landscape bukan portrait kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat untuk RC N3. Siapa tahu kalian penasaran dengan RC N3 nya. Jadi RC N3 ini seperti biasa ya, ini ada untuk USB Type-C nya, terus di sini untuk ngecas remote-nya sih cukup tahan lama ya teman-teman ya. Kalian nggak cas juga masih tahan, masih 3 kali atau 4 kali terbang ini masih kuat. Terus ini sudah ada untuk bagian controllernya teman-teman ya. Di sini sudah ada tombol powernya, kita langsung nyalain aja ya, tuh. Ya, ini masih full. Terus di sini sudah ada modenya, ada cinematic, C, N normal, dan juga S itu sport. Terus di sini juga sudah ada ya untuk return to home-nya sudah ada di sini, tombolnya langsung. Terus di sini juga ada untuk change kamera atau kayak kualitas segala macam, FN juga sudah ada. Ini kalian sudah tambahan di sini untuk gimbal, di sini untuk foto dan video. Bisa kalian klik di sini. Dan ini untuk kabel Android, jadi nanti disediakan kabel untuk Android dan iOS. Kalian tinggal pilih aja. Nanti tinggal kalian buka untuk kamera di sini dan di sini untuk kabelnya. Nanti Mas Dim langsung pakai kamera ini ya untuk merekam layar. Oke. Terus di bagian belakangnya gripnya cukup oke ya teman-teman ya. Dan di sini untuk merekamnya kalau pakai aplikasi rekam itu mungkin tidak bisa langsung rekam pakai HP, nanti ada settingannya lah ya teman-teman ya. Makanya kita bakal cobain nerbangin menggunakan ini. Jujur kenapa pakai N3, kalau untuk teman-teman yang suka buat video pakai suara, kalau pakai yang R2 itu kalau nggak salah harus pakai mic eksternal gitu. Kalau pakai jadi nggak ada videonya, nggak ada suara. Kalau misalnya kayak gini dia pakai suara dari HP yang kita pakai gitu teman-teman ya. Jadi lebih better lah ya teman-teman kayak gitu. Nanti kita tinggal colokin aja di sini HP-nya ya. Nanti kita colokin ke kabel di auto connect menggunakan DJI aplikasi atau DJI Fly-nya. Oke, next kita lihat drone-nya ya teman-teman ya sebelum kita nerbangin.
Jadi ini untuk cover kameranya kita buka dulu ya. Jadi nanti jadi sebenarnya mode awal ini sedikit juga pembelajaran atau tutorial untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalnya mode awal sebelum disetting dia ini udah auto on. Auto on itu jadi kalau kalian buka sayap yang depan sini, ini tuh nanti bakal auto on. Jadi mestinya auto on. Nanti kekurangannya adalah kalau kalian lupa nggak lepasin guard ataupun nggak lepasin si silikon ini, kamera ataupun gimbal ini bakal rusak karena dia ngemaksa kebentur sama si guardnya ini teman-teman ya. So jadi kalau misalnya kalian masih modenya auto, kalian bisa buka dulu baru buka si sayapnya. Atau kalau kalian takut kesalahan-kesalahan, kalian setting, nanti di settingnya masih kasih lihat ya, untuk setting biar si gimbalnya ini ataupun si drone ini tidak auto on kalau dibuka kayak gini nih. Ini nggak auto on teman-teman, tuh masih udah buat settingan karena takutnya ada yang iseng buka-buka terus dia auto on, gimbalnya nyala, dia malah rusak ataupun stuck gitu ya teman-teman ya. So kayak gitu. Di sini gambarnya gini, propellernya cuma kecil seperti ini, jadi ini cukup ya berbahaya lah ya teman-teman ya. Tapi di sini sudah bilang karbon yang sangat kuat dari DJI itu ya, jadi ini harusnya aman. Kayak jatuh ketabrak propellernya ini aman banget gitu ya teman-teman ya dari DJI-nya. Nah untuk Mas Dim rasa ya saat penerbangan pertama ini suaranya cukup kencang ataupun cukup bising ya teman-teman ya. So jadi kalau kalian menerbang ini jangan kaget ya kalau suaranya kencang walaupun ukurannya kecil gitu. Karena ngelihatnya propellernya kecil, sayapnya kecil tapi kok suaranya cempreng kayak gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat. Di sini ada untuk ngecas, jadi ini baterainya ya, baterainya ini kalian bisa lihat, ini bisa sampai 34 menit kalau kalian pakai ya teman-teman ya. Untuk ukurannya di 3110 mAh, untuk penerbangan waktunya dari si drone yang ada di DJI ya, itu kapasitasnya sampai 31 menit gitu sekali penerbangan. Untuk casannya ini ringan banget loh baterainya jujur. Terus untuk casannya pakai Type C dan di sini untuk memori internalnya 2 GB, makanya Mas Dim pakai kartu internal memori. Ini kurang lebih 128 GB. Kalian bisa pakai yang pokoknya V3 untuk ininya 30 ya teman-teman ya. Jadi itu V30 ininya U3 teman-teman ya. Itu untuk biasanya kalau SanDisk ini dari Extreme sampai Extreme Pro. Kalau yang lain kalian bisa cek aja di websitenya si DJI Flip ya teman-teman ya. Nanti kalian cek aja DJI Flip memori gitu ya. Karena kadang-kadang nggak sesuai karena nggak kompatibel sama 4K. Di sini ada mode yang sama kayak di Neo. Jadi nanti kalau kalian nyalain, kita nyalain bareng-bareng ya. Kita nyalain. Caranya kalian tekan sekali, terus kalian tekan lagi. Nih, ini gimbalnya auto. Nih, nyala ya. Tuh gimbalnya dia kalibrasi. Nah terus yang tadi tombol yang tadi ini kalau kalian klik ini lihat manual mode. Tuh manual mode. Ini sorry ini karena sudah nyala sama si ini ya, kita matikan dulu. Jadi ini kalau kalian nih jadi ada modenya circle, rocket, spotlight, direction track, follow. Jadi ini kalian bisa terbangin tanpa menggunakan remote ataupun pakai HP, enggak teman-teman ya. Terus satu lagi kalian bisa mengontrol tanpa remote hanya menggunakan HP juga. Jadi banyak, nanti mungkin next kita bakal full reviewnya, nanti kita cuma sampai nerbangin aja. Jadi ini masih ngasih tahu secara singkat ataupun secara sekilas untuk nguji segala macam kayak tadi drone segala macam. Kita di next video aja ya. Kita di sini hanya review unboxing sampai kita cobain nanti teman-teman. Ini kita bakal cobain di kondisi gelap teman-teman ya, karena di sore hari ini kurang lebih jam 5-an. Kita langsung tes aja dan ini kita langsung cobain terbangin aja teman-teman ya. Nah, Mas Dim sambil kasih tahu caranya untuk setting di HP-nya. Jadi ini Mas Dim langsung menggunakan tangkapan layar ataupun screen recorder. Jadi ini sorry banget kalau Mas Dim karena cuma ada satu kamera ya ataupun pakai HP, jadi Mas Dim nggak bisa ngevideoin pakai kayak satu HP lagi ataupun kamera yang lain. Kita langsung aja cobain. Jadi kalau kita colok si kabelnya yang dari remote RC-nya, dia langsung otomatis masuk ke ininya teman-teman. Udah otomatis masuk ke aplikasi dari DJI Fly-nya. Kita bakal cobain ya teman-teman. Ini otomatis bakal masuk ke DJI Fly-nya. Caranya kita nyalain dulu remote-nya. Ini belum nyala remote-nya ya. Kalian dengar itu suara dari remote-nya. Terus kita lihat nggak lama ini bakal muncul masuk ke DJI Fly-nya dan dia langsung connect ke
drone-nya. Nah kalau udah kayak gini, kalian tidak bisa menggunakan mode kayak tadi drone, follow segala macam karena sudah connect ke sini. Jadi ini udah masuk ke manual mode-nya. Oke, jadi ini kita langsung masuk ke tampilannya. Nah di sini Mas Dim bakal ngasih lihat ya. Ini video dari drone-nya, kameranya bagus banget ya, kalian bisa lihat. Nah di sini kalau kalian lihat, ini kan Mas Dim colokin di sini ya teman-temannya. Sorry, kita bakal lihatin nih. Kita lihatin pakai kamera drone ya. Nih, ini Mas Dim colokin gini aja, itu langsung connect. Dan di sini satelit positioningnya karena di dalam ruangan, masih di dalam ruangan, ini di 20. Kita bakal cobain langsung terbang di luar ya teman-teman ya. Untuk GPS ini langsung aktif, kalian bisa lihat ya di bawah GPS-nya sudah aktif ataupun langsung terkoneksi untuk Google ya teman-teman ya. Dan untuk mode-modenya kalian bisa langsung klik yang ini yang gambarnya kayak CD ya teman-teman ya, di sini nih. Nih yang gambarnya kayak gini. Kalian tinggal klik aja. Nah, di situ kalian bisa langsung klik untuk foto, video, master shot dan quick shot. Dan untuk teman-teman yang mau lihat seperti quick shot itu kayak tadi drone ini, kalian tinggal klik aja. Tapi ini kalau kalian mau pakai quick shot ini, kalian harus kondisi drone-nya terbang. Nah, nanti kita di next video aja kalau untuk pakai mode-mode yang lain ya. Oke, kita bakal cobain dan di sini kita bisa setting yang kayak tadi ya. Ini yang di sini untuk yang di sini, tombol yang di sini untuk kameranya teman-teman ya. Nih, ini mau ganti foto, mau ganti kamera. Terus kalau kalian mau cek FN ini untuk kayak drone-nya teman-teman, si gimbalnya ya. Kita mau coba ini untuk FN ini yang di bawah ini, itu untuk kalau kalian mau cepat mengubah si gimbalnya itu yang FN di sini, yang merubah si gimbalnya itu langsung ke bawah, jadi langsung ke tempat posisi ke bawah tanpa kalian atur menggunakan yang ada di sini nih. Oke. Terus selanjutnya adalah kalian bisa atur kualitasnya dari sini. Kalian klik yang di sini, itu kalian bisa lihat ISO-nya, itunya bisa auto, terus ini bisa kalian ganti untuk Pro segala macam ya teman-temannya. Dan di sini juga bisa kalian ganti untuk resolusinya. Ini untuk 4K 60 fps dan untuk yang tadi ya ini 2,7 ataupun dia portrait, dia tetap landscape tapi kepotong, tapi nanti hasilnya si portrait ini kayak gitu teman-teman. Kalau mau ganti-ganti kita masukin 4K aja teman-teman ya. Untuk settingannya ini kita bisa pakai colornya Dialog M untuk kalian yang suka sinematik gitu ya teman-teman. Kita lihat di malam hari menggunakan Dialog M ini seperti apa sih ya teman-teman. Terus kita bakal cobain untuk setting ininya teman-teman ya. Jadi di sini ada safety-nya. Kalau ada, karena di sini ada sensornya, bisa kalian klik break ataupun kalian offin aja teman-teman ya. Kalau kalian udah profesional, kalau kalian yang baru-baru, mending kalian aktifin si breaknya ini teman-teman ya. Auto ETH altitude-nya ini bisa kalian atur juga. Jadi kalian bisa return to home kalau misalnya sampai berapa ya, ini bisa kalian atur. Ini sampai 500 meter karena ini cuacanya tidak mendukung, kita buat 120 saja ya untuk RTH-nya. Sip. Terus nanti bisa update point home-nya juga, max altitude-nya bisa kalian rubah juga. Jadi kalian bisa atur lagi ya. Jadi kalau misalnya ada max altitude ini, kalian langsung tulisannya wow gitu ya. Jadi kayak 130 sudah mendekati, nanti kalian bisa langsung return to home gitu ya. Max detailnya juga bisa kalian atur. Ini sampai bisa no limit sampai 14 kilo ya, tergantung sinyalnya sampai atau enggak kayak gitu. Kompasnya sudah kalibrasi, udah normal semua, gimbalnya juga sudah oke. Jadi nanti kalau kalian mau pakai, jujur kalian harus tahu dulu gimbalnya itu ibaratnya kayak harus lihat notifikasi yang warna kuning di situ kayak no satellite positioning segala macam, ada gimbal error ataupun yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi kalian harus nyesuaiin. Nah kayak gini nih, kayak pitch angel to large itu kayaknya karena dia terlalu banyak rintangan segala macam, kalian harus perhatiin. Kalau enggak kalian bisa fail to drone ataupun fail to fly ya teman-teman ya. Ini Mas Dim sambil ke atas karena kita nerbangin dari atas. Sorry banget ya kalau misalnya kemakan waktu lama, kalian bisa ditonton dulu karena ini kita bakal step by step ya teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat ya, ini hasil kameranya masih kondisi pegang ya. Oke, taruh di bawah. Ini kondisinya sore hari, kurang lebih di jam, kita lihat ya jamnya itu di jam 17.10. Oke, kita pasang dulu untuk padnya karena Mas Dim belum pasang padnya. Oke, pad joystick ya. Nah, kita langsung nanti terbangkan dan kecepatannya berapa sih gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat hasilnya langsung. Untuk menerbangkan kalian tinggal buat logo V aja.
Nah, nanti keluar kayak gini. Jadi kalau kalian mau langsung do not show again bisa, tapi Mas Dim selalu lakuin ini biar bisa ngecek si propellernya jelas atau enggak, ataupun ada getaran atau enggak. Kita langsung cek complete aja. Kita klik lagi tuh ya. Air capacity zone-nya di 150 ya teman-teman ya. Jadi kita langsung naikin aja. Tuh, kalian dengar suaranya ya. Home point updated. Nah, home point update-nya sudah ada. Kita akan terbangkan pelan-pelan karena kita di atas ini cukup kecil ya. Oke. Kalian bisa lihat ya. Kita terbang nggak usah terlalu jauh. Kita ketinggiannya di kurang lebih 30 meteran lah ya. 30 meteran. Nanti kita coba setting untuk sip 30 meteran ya. Kita lihat untuk gimbalnya smooth ya teman-teman ya. Tuh. Untuk kameranya, nah kita langsung lihat putar ya teman-teman ya. Kita lihat putar. Ya, kayak gini kondisinya di jam 5 sore. Hasilnya ya, kalian bisa lihat jelas banget. Ini menggunakan D-Log M. Kalian bisa lihat. Kita nggak syuting ataupun ngerekam kameranya ya teman-teman ya. Kita langsung maju aja. Kita muter-muter aja area sini ya. Kalian bisa lihat juga baterainya ya, berkurang dari tadi 99. Kita udah mulai untuk nge-record, terus sekarang udah 93 ya. Nih kita main-main aja, jaraknya nggak usah terlalu jauh ya teman-teman ya. Dan ini cuaca sebenarnya cukup oke teman-teman ya. Nah ini weak sinyal karena Mas Dim ini udah mulai terharang karena di perumahan ya teman-teman ya. Makanya kalian harus lihat tuh. Kalian harus lihat kayak gitu-gitu tuh. Kenapa? Karena takutnya kalian nggak bisa nerbangin ataupun kalian masih pemula, kalian maksa gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngikutin kayak gitu ya teman-teman ya. Nah caranya gimana? Ya udah kita deketin aja ke luar ya biar tidak ada terhalang sambil maju. Makanya kalau untuk di daerah perumahan, daerah-daerah kayak gini kalian harus nyesuaiin juga. Kalian harus terlihat sama drone-nya ataupun tidak terhalang sama sekali kayak gitu. Nih ini menggunakan D-Log M ya. Jadi kalau untuk D-Log M ini kalian bisa lihat ya, ini lebih bagus untuk sinematik. Kalian bisa lihat tuh. Ini di perumahan dekat rumah Mas Dim. Terus di sini juga ada, kalau kalian pernah lihat, ada masjid ya teman-teman ya, tuh Masjid Al-Jabar teman-teman ya. Kita bisa lihat. Kayaknya kita nggak bakal ke sana juga. Kita tapi mendekati sana lah ya teman-teman ya. Tuh, ini baterai berkurang terus ya teman-teman ya. Dan kita yang penting pasti si RC ini ya teman-teman. Apa namanya? Sinyalnya, kalau sinyalnya itu masih bagus kalian pakai aja, tapi kalau misalnya sinyalnya sudah nggak bagus kalian jangan paksain daripada drone kalian hilang ya teman-teman ya. Kita tinggikan lagi drone-nya, kita tinggikan lagi ya teman-teman ya, kurang lebih di 40 meteran karena ini terlalu rendah teman-teman ya, biar kita bisa lihat ke sekelilingan. Tuh 40 meter, kita bakal cobain pelan-pelan ya, kita lihat. Oke, ini sebenarnya rekotan dari layar Mas Dim ini nggak bakal banyak ya, paling sampai 10 aja. Kita langsung stop karena takutnya kalian juga terlalu banyak ya untuk videonya. Nah, dan kalau kalian denger ya suaranya tuh sampai sini tuh masih kedengeran suara drone-nya teman-teman ya. Ini di jarak 115 120 meter ya. Ini suara drone-nya masih jelas banget. Nah, ini kita klik event ya di sini, event di sini kalian bisa lihat dia langsung otomatis ke bawah. Nah, ini jadi memudahkan saat kalian mau return to home ataupun kalian mau nge-shoot ke bawah gitu. Dan lebih smooth aja ya dibanding kalian main gimbal gitu loh ya teman-teman ya. Oke, kita maju dikit lagi, kita sambil muter ya teman-teman ya. Ini di suasana di sore hari. Nah, kalau kita rubah ya, misalnya D-Log M-nya kita mau rubah ke normal ya colornya. Nah, ini kayak gini hasilnya kalau normal. Biasanya teman-teman kan kalau pengen sinematik ya kalian bisa langsung pakai D-Log M, tapi kalau misalnya di sore hari gini kalian mau pakai normal juga oke. Hasil kameranya kayak gini ya teman-teman, kalian bisa lihat tuh. Ini kita lihat aja. Nih, kalau kalian ke bawah seperti ini kondisinya dan gambarnya ya cukup oke lah ya teman-teman ya. Dengan harga 6 jutaan kalian bisa dapat hasil gambar seperti ini kayak gitu. Oke, seperti itu aja kalau dari Mas Dim ya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like, komen dan juga subscribe. Kalau untuk more RTH kalian bisa lihat itu udah ada home base pointnya dan kita bisa langsung klik return to home di sini juga ya di remote dengan cara tekan kencang. Dia sudah ada lambang untuk return to home-nya karena dia ngepasin sama ketinggian, dia biasanya sampai tinggi dulu ya,
biar tidak terhalang apa-apa baru dia return to home. Nah makanya biasa Mas Dim return to home ini karena kalau terlalu tinggi ya kita matikan saja return to home nya. Tickets tuh dia tuh sampai ketinggian 120 karena RTH nya kan tadi kita batasin ya, bisa aja RTH nya kita turunin jadi RTH nya bisa di 100 ataupun di 90, itu disesuaikan dengan bangunan tertinggi di sekitar kalian. Oke, itu aja dari Mas Dim, see you the next content, bye bye.